Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa ya ikhwani fid din a'azzana Allah wa iyyakum ajma'in rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Walhamdulillah, kembali di petang hari ini, di malam Selasa, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya jadwal kajian rutin setiap malam Selasa itu temanya adalah tentang fikih, yang rujukan utamanya adalah kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz. Dan alhamdulillah di kesempatan sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di pembahasan tentang wanita yang terbaik untuk dijadikan sebagai istri di kitabun nikah. Sudah kita sebutkan bahwasanya yang pertama itu adalah yang baik agamanya, yang solehah. Kemudian yang kedua, seperti kata penulis, antakuna bikran, wanita tersebut adalah gadis atau perawan. Wanita tersebut gadis atau perawan. Illa, kecuali antakuna lahu maslahatun, kecuali kalau memang ada maslahat untuk menikahi selain daripada gadis atau perawan. Misalnya fistaybi, menikahi janda, wanita yang sudah pernah merasakan pernikahan, astayb atau armalah, atau bahasa kita janda. Li hadisi Jabir bin Abdillah. Kenapa dikatakan demikian? Ini berdasarkan haditsnya Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, tazawwajtu imra'atan fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya menikahi seorang wanita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Beliau menikahi seorang wanita. Ini sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Falaqitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau nikah, beliau bertemu dengan Nabi. Ya. Setelah menikah beliau bertemu dengan Nabi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Jabir, tazawwajta?" Wahai Jabir,
apakah kamu sudah menikah? Qultu, maka kata Jabir, na'am, iya. Qala, lalu Nabi kembali bertanya, bikrun am sayyibun, apakah dia itu gadis atau janda? Qultu, maka kata Jabir, sayyibun, janda. Qala, lalu Nabi kemudian bersabda, fahalla bikran tula'ibuha, kenapa bukan gadis kau bisa bermain-main dengan dia? Dalam lafaz atau riwayat yang lain disebutkan tula'ibuha, ya, wa tula'ibuka, kamu bisa bermain-main dengan dia, dia bisa bermain-main dengan kamu. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, kamu bisa tertawa dengan dia, dia bisa tertawa dengan kamu. Nah, qultu, maka kata Jabir, ya Rasulullah, beliau menyampaikan alasannya kenapa menikahi janda. Inna li akhwatin, saya punya saudari perempuan. Ya. Akhwatin. Ini apa akhwatin ini? Mufrad, musanna atau jama'? Mufrad. Ya. Apanya yang mufrad? Akhwatin. Jama'. Kalau jama' itu dalam bahasa Arab lebih dari, kalau satu namanya mufrad, kalau dua namanya musannah, lebih dari dua sudah jama'. Iya. Nah, jadi beliau sampaikan alasannya, saya punya saudari-saudari perempuan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan 7 atau 9 saudarinya perempuan semua. 7 atau 9 perempuan semua. Iya. Fa khasyitu an tadkhula baini wa bainahunna. Saya khawatir, ya, kalau saya menikahi gadis, ya, maka antara saya dengan saudara tersebut dengan istrinya itu ya sama-sama, ya. Nah, namanya anak-anak gadis sukanya bermain-main. Maksudnya manja dan seterusnya. Iya. Yang dinikahi, ya bahasa kita apa? Lebay, jablay, ya. Sementara di rumah sudah ada 9 gadis. Kira-kira apa yang terjadi kalau tambah lagi 1? Ya, nah. Di dalam riwayat yang lain beliau khawatir, kalau beliau menikahi dengan gadis, perawan, ya, maka adik-adiknya yang perempuan ini tidak ada yang mengayomi, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang masak, tidak ada yang cuci piring. Itu yang beliau khawatirkan. Kalau yang dinikahi itu ya sama dengan usianya adiknya. Nah, maka Nabi SAW bersabda, "Fadzaka idzan." Oh, kalau begitu, ya demikian paling alasannya. Ya, artinya tidak mengapa. Ya, dalam riwayat yang lain itu Nabi mendoakan barakallahu lak.
Iya. Innal mar'ata tunkahu ala diniha wa maliha wa jamaliha fa'alaika bidzatid din taribat yadak. Lafaz yang semakna dengan ini sudah pernah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nabi tegaskan wanita itu dinikahi disebabkan agama, harta, dan atau kecantikan. Maka hendaknya engkau memilih yang bagus agamanya, kamu akan beruntung. Nah, hadits ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa bagi orang yang ingin menikah, hendaknya dia lebih mengutamakan siapa? Gadis, perawan. Itu yang lebih diprioritaskan ketika dia ingin menikah. Iya. Kemudian yang berikutnya, iya, boleh lebih mendahulukan selain gadis, seperti misalnya janda, kalau maslahatnya besar. Kalau maslahatnya besar, iya. Misalnya seperti dalam kasusnya Jabir, adik-adiknya tidak ada yang bimbing. Kalau yang dia nikahi seusia dengan mereka masih suka main kelereng misalnya, kira-kira ada jadi pekerjaan di rumah. Ya kan, tidak beres-beres. Tambah berat lagi pekerjaannya Jabir. Selain mesti mencari nafkah, dia juga harus meluangkan waktu mengajari mereka. Ya, mengatur dalam urusan rumah tangga dan seterusnya. Sebab yang dinikahi ini, ya, usianya masih belia, masih belia. Nah, dan terkadang menikahi seorang janda itu lebih utama kalau maslahatnya besar. Iya. Kalau misalnya dia lebih bagus agamanya dibandingkan si gadis, itu jauh lebih utama. Terlebih di sisi lain, Anda dari sisi agama belum begitu kokoh, masih kadang pelin-pelan, masih ikut arus, ya. Arusnya ke hulu, ikut ke hulu. Ya. Arusnya ke hilir, dia ikut ke hilir. Ya. Di mana lagi banyak orang ngumpul, ke situ lagi. Ya. Ya. Pokoknya di sana senang, di sini senang. Di mana-mana hatiku senang. Ya. Belum kokoh. Ya. Yang penting di mana bagus. Apalagi kalau ceramahnya bikin ketawa-ketawa. Wih. Ini enggak ada pasti itu ya, tidak tahu memilih yang betul-betul inilah yang tepat untuk saya, ya. Ditambah lagi calon istrinya juga, ya mungkin seperti itu, tambah tidak beres jadinya, ya. Nah, bukan artinya si istri nanti yang menjadi kepala rumah tangga, tidak. Dia bisa mengingatkan suami, Abah, itu namanya syirik. Oh, syirik pale. Tuh? Kan begitu? Iya. Nah, itu kalau kalau lebih bagus agamanya si janda, mending si janda. Nah, makanya ketika para ulama diperhadapkan dengan pertanyaan, mana lebih utama menikahi gadis atau janda? Maka di antara jawaban yang terbaik adalah itu tergantung kondisi dan keadaan. Ya, si laki-laki tersebut. Kondisi dan keadaan si laki-laki tersebut. Nah, tergantung kondisi dan keadaannya. Iya. Termasuk saat ini ya, ada faktor lain, faktor X. Iya. Nah, maksud saya kalau kita yang mukim di Sulawesi ini, iya, itu ada yang sering terkendala dengan uang panai. Iya. Nah, makanya ada yang lebih suka dan lebih senang menikah di Jawa atau orang Jawa.
tidak ada uang panai. Iya, maka kalau saya sedikit bisa kasih nasihat, kalau di sini di Sulawesi, Anda dikena di awal, ya, rugi di awal. Kalau menikah dengan orang Jawa atau di Jawa, Anda dikena belakang. Kok bisa? Iya. Ingat, kita berapa kali Id? 2 kali. Kalau dia minta pulang naik pesawat, naik Garuda, mau kau apa? Mau kau apa? Iya. Dikena belakang kau tuh. Iya. Selama kau menikah dengan dia. Iya. 20 tahun kali mi. Saya tidak mengatakan jangan menikahi orang Jawa, tidak. Hanya pertimbangkan itu. Iya. Jangan tinggi uang panainya, mending cari orang Jawa. Atau kita cari di Jawa. Iya, yang di pelosok-pelosok, paling itu. Yang penting bismillah, jadi itu. Cocok ketika itu. Belum boleh kau punya anak. Apalagi kau punya planning tiap tahun akikah. Ya. 5 tahun betul 5. Semuanya mau pulang kampung 2 kali setahun pulang kampung, naik Garuda. Saya tidak mau nakut-nakuti, tidak. Hanya sekedar memberikan pencerahan, pertimbangkan. Dan bukan saya mendiskreditkan wanita dari Jawa, tidak. Ya, bagi orang yang memang mapan, sukses, no problem. Apalagi jodohnya, cintanya tidak bisa ditawar. Ini perasaan tidak bisa diapa-apai kita. Ya. Nah, itu saja. Iya. Jadi kadang faktor X itu tadi. Iya. Selain itu kalau yang diterangkan oleh para ulama, kondisi dan keadaan laki-laki itu bagaimana? Iya. Tapi kalau ditanya secara umum menikah dengan gadis itulah yang dianjurkan Nabi. Iya. Tapi kalau maslahatnya besar menikahi janda, subhanallah. Itu Nabi utama. Nah, jadi tidak usah malu kalau antum menikahi janda. Ya. Nah, Nabi SAW sendiri, beliau memiliki istri lebih dari 10. Hanya 1 yang gadis. Ya, itu membantah sejumlah tuduhan orang-orang liberal dan yang sepemahaman dengan mereka yang menuduh Nabi SAW dengan tuduhan yang keji. Ya. Padahal seandainya seorang itu memang betul-betul ya apa istilahnya? Saya tidak tahu istilah kerennya apa. Yang wanita, ya semuanya pasti istrinya gadis-gadis. Tapi cuma 1 gadis, cuma Aisyah. Selainnya mulai Khadijah, masuk Saudah, ya, masuk Aisyah gadis. Ya, lebih dari 10. Subhanallah. Lihat janda perang, suaminya meninggal di medan peperangan. Tidak ada yang nafkahi, ada anaknya. Ya. Kalau mau dikasih nafkah, bisa jadi fitnah. Ya, bisa jadi fitnah. Kenapa si fulan sering kasih uang saku kepada itu janda? Jangan-jangan ada udang di balik batu. Bahkan bukan cuma udang, ada kepiting juga. Supaya lebih aman dari fitnah, nikahi dia. Wah, istri saya enggak setuju. Iya. Maka saya katakan pertamanya gitu, insyaallah. Jangan terlalu bahas ke sana, bahaya. Istri saya juga monitor ini. Saya biasa ditanya kalau pulang. Nah, jadi itu kesimpulannya. Nah, alasannya Nabi kenapa dianjurkan Jabir menikahi seorang wanita, seorang gadis atau perawan, ya, tula ibuha wahia tula ibuki. Kau bisa bermain-main dengan dia, dia bisa bermain-main dengan kamu. Maksudnya kata Al-Imam Al-Mubarakfuri, itu adalah ibaratun an-ulfati at-tammah. Itu gambaran kasih sayang yang sempurna.
Sebab kalau menikahi janda, memori itu sedikit banyak masih ada tersimpan dengan bekas suaminya. Ya, masih ingat bagaimana belayan suaminya apa segala macam. Beda kalau gadis atau perawan pertama kali. Ya. Nah, pertama kali. Jadi anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam memang demikian. Iya. Jadi gimana? Antum mau milih apa? Kenapa saya pilih? Yang maksudnya yang bujangan ya. Jangan. Yang bujangan ya. Nah. Iya. Tapi kalau ada yang mau lagi, tidak ada masalah. Iya. Bismillah. Mohon pertolongan Allah. Iya. Nah, insyaallah Allah mudahkan. Iya. Dengan niatan yang benar. Niatan yang benar. Ya. Awas, jangan keliru. Jangan ikut-ikutan. Si fulan sudah tambah istrinya, kau mau ikut-ikutan. Baik, kalau memang mau ikut-ikutan, lihat kondisi dan keadaanmu. Ya. Ingat, apa persyaratan untuk menikah lagi? Satu, ada mahar yang bisa disiapkan. Yang kedua, mampu berlaku adil untuk lahir dan batin. Ya. Itu. Kalau punya itu semua, bismillah, nanti saya ngantar. Iya, maksudnya sekalian jadi cadangan. Nah, kalau tidak ada itu semua, jangan coba-coba Anda maju. Iya. Jangan coba-coba Anda maju. Dari awal Anda sudah berpotensi menzalimi orang lain. Iya. Anda berpotensi menzalimi orang lain. Nah, baik. Ini yang kedua. Jadi anjuran Nabi secara umum gadis. Tapi kalau ada maslahatnya besar, itu boleh dengan janda. Kemudian, perlu kita ingatkan juga, ada sebahagian masyarakat, terutama kaum ibu-ibu, mereka punya pemahaman bahwa kalau harus menikah lagi suaminya, harus janda. Karena Nabi katanya janda semua. Iya. Maka kita katakan tidak mesti. Dilihat kondisi dan keadaan. Siapa tahu ketika itu yang ready dan yang siap diselamatkan hanya gadis. Maka gadis. Iya. Nah, ingat maslahat. Kita itu menikah itu ibadah. Ibadah yang paling panjang. Kita ingin, pahala yang kita dapatkan dari menikah tidak pernah putus. Walaupun kita sudah meninggal. Jadi bukan cuma sekedar bangga-banggaan. Oh, saya sudah punya 2. Lo berapa? Saya udah punya 3. Lo berapa? Bukan bangga-banggaan seperti itu. Ya, tidak seperti itu maksudnya. Nah, kemudian yang ketiga, syarat wanita yang terbaik. Antakuna waludan. Wanita tersebut bisa melahirkan anak yang banyak. Walud. Naam. Li hadisi Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini berdasarkan haditsnya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tazawwajul wadudal walud. Fa inni mukatsirun bikumul umam." Kata Nabi, nikahilah wanita-wanita yang al-wadud. Apa itu al-wadud? Dia punya kecintaan dan kasih sayang itu tanpa pamrih. Ya, bukan cuma sekedar mahabbah, tapi mawaddah. Nah, benar-benar kecintaan yang tulus. Dan al-walud bisa melahirkan anak. Nah, dan untuk mengetahui bagaimana seorang itu bisa melahirkan anak, caranya
Yang pertama, kita lihat dari keluarganya. Kita lihat dari keluarganya. Kita lihat, dia anak keberapa? Kalau dia misalnya anak ke-12, saya contoh saja ini. Anak ke-12 dari 16 bersaudara. Ya. Wah, ini pasti subur ini. Saudaranya banyak. Iya, itu satu. Walaupun tidak mutlak ya, relatif. Tapi dari situ kita sudah lihat, subhanallah. Iya. 6. Iya. Kan demikian untuk mengetahui yang namanya apakah dia subur atau tidak. Atau yang kedua, iya. Kalau misalnya ini yang mau dinikahi sudah pernah menikah sebelumnya. Kalau dia sudah pernah menikah sebelumnya, ternyata sebelumnya juga tidak bisa punya anak. Wah, ini kayaknya potensinya untuk punya anak kecil. Walaupun itu tidak mutlak, sebab yang namanya keturunan, ya tentunya biiznillah ya, biiznillah dengan izin Allah, itu harus ada simbiosis mutualisme. Ya, hubungan yang saling menguntungkan. Walaupun satu subur, yang satu tidak, gimana? Tidak bisa. Ya, harus dua-duanya memang. Ya. Nah, kalau sebelumnya kita lihat dengan pernikahan sebelumnya dia punya anak sekian, itu sudah ada tanda bahwa dia subur. Iya. Loh, kenapa mesti demikian? Nabi sudah sebutkan alasannya. Aku membanggakan kalian nanti pada hari kemudian. Ya. Membanggakan kalian pada hari kemudian. Selain daripada itu, ingat jemaah sekalian, bahwa tujuan kita menikah itu di antaranya ingin mendapatkan penerus generasi yang soleh dan solehah. Itu tujuannya. Bukan cuma sekedar mau enak-enakan aja. Tapi bagaimana kita punya keturunan soleh dan solehah? Investasi kita di masa yang akan datang. Ya. Nah, investasi kita di masa yang akan datang. Nah, maka dianjurkan cari yang memang dia orangnya subur. Nah, bisa dipahami ya. Ini 3 yang disebutkan oleh penulis di sini. Agamanya bagus, kalau bisa dia adalah gadis, ya, dan kemudian wanita itu subur. Iya. Nah, kalau terkumpul semua itu, apalagi wanitanya cantik, ya, punya harta benda, subhanallah. Anda adalah laki-laki beruntung. Ya, mungkin sejagat. Nah, wallahu a'lam. Selesai. Wanita yang terbaik. Sekarang kita masuk. Lalu laki-laki yang terbaik itu yang bagaimana? Ya, ingat Allah Maha Adil. Anda pengen yang terbaik? Kita lihat dulu yang mana yang terbaik untuk laki-laki. Ya. Nah, ingat ini para jomblo, Anda ingin yang terbaik, jadilah Anda yang terbaik. Nah, kadang saya ingatkan teman-teman, ya, buat diri Anda layak untuk istri Anda. Bagaimana itu? Jaga pandanganmu. Iya. Jaga pandanganmu. Jangan kau sembarang melihat wanita yang lain. Buat Anda yang pantas untuk istri Anda yang sudah menjaga dirinya, menjaga kemuliaan dirinya, menjaga kehormatannya. Dia tidak sembarangan memandang laki-laki lain. Maka buat Anda layak dengan istri Anda. Jangan istri Anda di rumah terus, ya. Kemudian dia jaga, tidak pernah bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram. Sementara Anda petantang-petenteng kiri kanan sembarangan lihat perempuan, ya. Itu tidak layak, tidak pantas. Nah, buat Anda pantas untuk istri Anda. Ayyur rijali khairun. Yang manakah laki-laki yang terbaik? Wa idza kana 'ala ar-rajuli ay yataharra minan nisa'i man wasafna fa inna 'ala waliyil mar'ati
ayyataharra linikahiha ar-rajulus salihah. Ar-rajula as-salihah. Apabila seorang atas seorang laki-laki, ya, itu ketika dia mau memilih wanita, dia pasti memilih wanita yang terbaik sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Maka, ya, bagi wali dari seorang wanita, hendaknya dia memilih untuk anaknya atau anak perwaliannya, ya, untuk menikahinya, yaitu seorang laki-laki yang soleh. Seorang laki-laki yang soleh. Li hadithi Abi Hatim Al-Muzani radhiyallahu ta'ala. Ini berdasarkan haditsnya Abu Hatim Al-Muzani radhiyallahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu." Apabila telah datang kepada kalian, ya, ini untuk setiap antum, ya, yang sudah punya anak gadis. Antum yang sudah punya anak gadis, antum wali. Ingat, antum wali. Ya. Nah, petunjuk Nabi, apabila telah datang kepada kalian man tardawna dinahu wa khuluquhu, orang yang kalian ridho dengan agama dan akhlaknya dia. Agama dan akhlak. Ya, maka fankihuhu, nikahkan dia. Nikahkan dia. Illa taf'alu, kalau kamu tidak lakukan, tidak menikahkannya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Maka yang terjadi itu adalah fitnah. Ya, fitnah di bumi ini, kemudian kerusakan yang besar. Nah, ini riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat At-Tirmizi itu disebutkan, idza khatabakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau sudah ada yang datang mengkhitab, melamar seorang laki-laki yang bagus agama dan akhlaknya, terima lamarannya. Iya, terima lamarannya. Sekarang kita lihat, ada dua syarat yang disebutkan Nabi. Apa itu? Apa itu? Agama dan akhlak. Ini agama dan akhlak, kalau disebutkan secara terpisah, akhlak masuk dalam agama. Ya, masuk dalam agama. Tapi kalau disebutkan dengan bergandengan seperti ini, maka masing-masing punya makna tersendiri. Sama kalau disebutkan iman dan Islam. Kalau disebutkan iman, sudah mencakup Islam. Kalau disebutkan Islam, sudah mencakup iman. Tapi kalau disebutkan iman dan Islam, itu ada perbedaan di balik penggandengan itu. Bisa paham maksudnya? Ya. Nah, sekarang agama dan akhlak. Kalau disebutkan agama, itu sudah mencakup ibadah, muamalah, akhlak. Ya kan, kalau disebut agama. Tapi ini agama dan akhlak. Maka kata para ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan agama di sini adalah hablun minallahnya dia. Hubungannya kepada Allah. Akidahnya, ibadahnya. Paham? Ya? Iya. Ingat, akidahnya, ibadahnya. Manhajnya. Iya. Sebab begitu banyak wanita itu mengeluh setelah dia menikah. Suamiku ternyata jarang sholat. Ada juga yang mengeluh suaminya sholatnya tidak mau berjamaah di masjid. Ada juga yang selalu terlambat sholat. Ada juga yang tidak beres akidahnya. Ya, suka simpan keris.
dicuci tiap malam Jumat, pasang cincin, ya, pokoknya berbau klinik, ya. Dia mau mandikan ayam jantannya harus Jumat pagi. Contoh, ya. Setelah menikah baru ketahuan, tidak beres akidahnya, ya. Tidak beres dia punya keyakinan. Mau apa kasihan itu istri kalau sudah seperti itu? Makanya walinya itu perhatikan memang. Nabi kasih tuntunan, perhatikan agamanya. Iya. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalau perlu saya bahasakan ya, kalau boleh tanya, kalau boleh katakan sa'aluhu, tanya dia dengan baik. Kalau saya katakan interogasi kalau perlu. Tanya fulan, tapi bahasanya ya bahasa yang biasa, bukan kayak menterogasi tersangka, ya. Masya Allah, subhanallah. Ini di mana kira-kira Allah ya? Itu pertanyaan basic, mendasar. Orang yang punya akidah sufi, langsung Allah di hatiku. Begitu dekat. Masya Allah. Hadakallah. Iya, seandainya ada checklist. Guru saya itu pernah menceritakan, dan ternyata saya dapatkan saya lupa bukunya, kitabnya. Syekh Utsaimin rahimahullah. Iya, ada seorang mahasiswa Universitas Islam Madinah mau melamar putrinya. Ya, dia malah mau melamar putrinya Syekh. Bayangkan. Ya. Tapi Syekh katakan, nanti kamu saya hubungi. Iya. Terus, ini Syekh ternyata selama masa, bayangkan, beberapa tahun terus mengadakan penyelidikan terhadap laki-laki ini. Iya. Sampai dia sudah menjadi doktor, apa segala macam. Sampai dia sudah lupa bahwa dia pernah melamar putrinya Syekh. Lalu dipanggil sama Syekh Utsaimin. Sampai orang kaget. Kamu dipanggil Syekh. Kamu berbuat salah apa? Dia kan. Saya tidak tahu kenapa saya dipanggil Syekh. Dia sudah lupa. Karena ini Syekh lama meneliti orang. Ya, tidak asal-asalan dia datang. Bagus jenggotnya. Masya Allah. Itu alhamdulillah itu sudah sunnah. Betul. Tapi lihat, banyak artis pakai jenggot. Iya toh? Iya. Sekarang apalagi tuh celana-celana yang jangkis yang di atas mata kaki, toh? Sampai perempuan juga pakai begitu. Iya. Maka minta maaf, jangan langsung kagum subhanallah dan seterusnya. Iya, selidiki. Sampai orang tersebut dipanggil, iya, maka Syekh Utsaimin sebutkan, iya, kamu dulu pernah melamar putri saya. Sekarang lamaranmu saya terima. Kaget dia. Lamanya mu. Ya. Sedemikian telitinya Syekh. Ya. Di zaman ini jemaah sekalian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam salah satu fatwa beliau, tidak main-main kita. Gampang orang menipu kita. Ya. Apalagi kalau cuma lihat akun Facebooknya, subhanallah, sedikit-sedikit nasihat, sedikit-sedikit kalamullah, kalamun nabi, hadisun nabawi, iya, kalamus sahabah, subhanallah. Hebat ini orang. Ada masalah, dia terdepan mentahzir. Iya, ini kayak Syekhul Islam ini. Jangan terpesona dengan yang seperti itu. Selalu datang. Anda mungkin adalah seorang panglima perang di media sosial. Tapi coba kita tanya akidahnya, manhajnya. Iya. Apakah itu penting? Sangat-sangat penting. Bahkan sangat urgen. Bagaimana bisa jalan itu rumah tangga?
Ya, istrinya mau anaknya belajar agama, suaminya maunya apa? Yang kau belajar itu nak. Kau pergi belajar supaya kau hebat jadi orang apa? Apa ndak ribut? Pasti ribut. Ya. Istrinya kau pergi belajar masuk ke pondok, pergi menghafal Al-Qur'an. Jangan kau nak, mau kau jadi apa? Mau kau jadi pajakan masjid? Kalau itu saya dengar langsung dan telinga saya. Iya. Tidak semanhaj. Bisa jalan itu rumah tangga dengan baik. Iya. Yang satu orientasinya duniawi. Yang satu orientasinya akhirat. Bisa jalan? Gak bisa. Ribut pastinya. Makanya dari awal tanya memang. Iya. 6. Dari awal tanya agamanya, sholatnya, iya, puasanya. Kemudian bagaimana cara kita tahu selain ditanya? Lihat teman-temannya siapa. Iya. Al-mar'u ma'adini khalilihi, kata Nabi SAW. Seseorang itu akan ikut dengan pemahaman teman-teman dekatnya. Ya, akan ikut dengan pemahaman teman-teman dekatnya. Siapa teman-teman dekatnya? Oh si fulan, Masya Allah, di Ahlus Sunnah. Iya. Kita lihat, siapa teman-teman dekatnya. Iya. Kalau ungkapan syairnya, at-tuyuru ala ashkaliha. Seekor burung, dia akan berjalan, keluar, masuk, beriringan dengan yang sejenisnya. Ya kan? Burung perkutut, dia pasti senang kumpul dengan burung perkutut. Ya, burung gereja, pas senang dengan burung gereja. Ya, burung kutilang, pas senang dengan burung kutilang. Ya, hewan yang lain juga begitu. Kambing pasti senang jalan dengan kambing. Ya, ayam senang jalan dengan samanya ayam. Iya, serigala pasti senang jalan dengan sama serigala. Enggak ada ceritanya. Kambing berjalan sama serigala, ahlan wa sahlan, sini kau, hendak ku makan kau. Ada? Gak ada. Ya. Orang yang senang dengan sunnah Nabi, dia akan bergaul dengan orang yang senang dengan sunnah Nabi. Dia tidak akan nyaman bergaul dengan orang yang suka kebidahan, tidak nyaman. Kita lihat siapa teman-temannya. Begitu. Untuk tahu manhaj dan agamanya. Ini dari sisi zahiriyahnya. Hablum minallah, kita mesti tahu dia bagaimana. Ya, sudah banyak kejadian, istri mengeluh. Ya, dia tidak faham hukum-hukum sholat. Ya, sholat berjamaahnya cuma sekali seminggu, Jumat. Kadang-kadang sekali setahun, Idul Fitri. Loh, kan Id 2 kali. Idul Adha dia selalu tidur, ketiduran. Ya, mengeluh. Nah ini istri mau apa? Yang memberi nafkah dia. Ya kan? Kasihan istri ummahat kalau sudah seperti itu. Kemudian akhlak. Apa dimaksud akhlak? Muamalah dan muasyarahnya kepada istri dan keluarganya. Kadang ada orang sholatnya bagus, sholat berjamaahnya subhanallah tidak pernah terlambat, tapi mulutnya kasar kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada mertua dan dan yang lainnya. Bagus sholatnya subhanallah, tapi dia tidak bisa jaga akhlaknya. Ya. Pokoknya asal dia datang tidak ada mentong. Kalau bukan piring yang pecah, gelas, ya apa kek? Iya. Akhlak. Padahal perempuan itu gelas-gelas kaca. Ya. Di antara yang paling mendasar pada perempuan tidak bisa kita buat dia kasar. Dia halus lembut. Kapan kau kasar? Oh subhanallah. Dia tidak akan mau menuruti engkau. Ya, dan itu akan terus membekas. Ya, kau tambah membekas. Sulit dia diarahkan kalau sudah seperti itu. Ya. Kenapa? Akhlak tidak beres. Walaupun hubungannya kepada Allah bagus, salatnya, puasanya, subhanallah, akhlaknya. Terus bagaimana kita tahu akhlaknya dia? Dilihat dengan siapa dia bergaul, bagaimana dengan keluarganya,
pasti ada testimoni. Tetangganya pasti ada testimoni. Iya, si fulan itu subhanallah. Iya, selama saya bertetangga dengan dia, iya, adem terus. Nah, kenapa? Tidak ada keributan. Iya. Nah, wah itu testimoni dari tetangganya. Maka tidak perlu kau tanya si fulan. Coba tanya tetangganya. Gimana itu orang? Baik enggak? Iya. Gimana kalau ada masalah yang terjadi di lingkungan tetangga situ? Bagaimana dia punya akhlak? Dari situ kita tahu. Iya. Dari situ saya paham kenapa Syekh lama baru dia iakan. Tidak main-main. Lama baru dia iakan. Sebab kita memilihkan ini, teman hidup selama-lamanya untuk putri kita. Kita mau serahkan yang selama ini kita yang merawat, menjaganya, kita mau serahkan sama orang yang tidak kita kenal. Baik agama dan akhlaknya, ya, kalau misalnya terjadi apa-apa, dia akan talak dengan cara yang terbaik. Ya. Baik agama dan akhlaknya, kalau dia suka, ya, tentu dia akan berusaha melaksanakan kewajiban dan haknya kepada istrinya. Penting itu agama dan akhlak. Iya. Nabi tidak sebutkan apa? Kalau yang datang itu dia bawa barang-barang pribadi, mobil pribadi, ya, pesawat pribadi, sertifikat pribadi, tidak. Kata Syekh Al-Mubarakfuri, kalau itu jadi persyaratan, banyak laki-laki dan tidak akan punya istri, dan banyak perempuan tidak akan punya suami. Kalau itu jadi standar. Olehnya Nabi, di antara hikmahnya, Nabi memberikan standar agama dan akhlak, sebab itu yang paling umum dan mudah untuk orang di atas itu. Kalau masalah pangkat, jabatan dan harta jadi standar, akan banyak laki-laki tidak punya istri, dan akan banyak perempuan tidak punya suami. Nah, iya, siapapun di antara antum, iya, kalau saat ini belum punya anak gadis, nanti, iya, nah, toh antum masih wali dengan adik perempuan, kakak perempuan, antum walinya. Kalau antum saudara laki-lakinya, iya, iya, pilihkan yang terbaik, iya, pilihkan yang terbaik. Nah, bisa dipahami ya? Iya, dan antum sendiri ketika ingin mencari wanita terbaik, jadi yang terbaik dulu, agama dan akhlak. Iya. Nah, kalau antum punya agama dan akhlak, bagaimana kalau dia agama dan akhlaknya bagus, tapi tidak ada pekerjaannya? Iya, agama dan akhlak akan menuntut dia melaksanakan kewajiban sebagai suami. Apa itu? Memenuhi nafkah lahir dan batin. Kalau bagus agamanya. Ya. Tapi kalau tidak bagus agamanya, subhanallah. Mana dia tahu kewajibannya? Ya. Mana dia tahu kewajibannya? Dia tidak punya agama. Tidak punya akhlak. Orang yang bagus agama dan akhlaknya dia tahu. Walaupun saya harus kerja ini, ya, tuntutan agama mengharuskan saya memberikan nafkah lahir dan batin. Makanya tidak usah. Kalau para perempuan dapat orang yang laki-laki yang punya pekerjaan tetap, bagus. Kalau tidak dapat, yang penting dia mau kerja. Hanya orang yang bagus agama dan akhlaknya tidak gengsian. Ya. Selama itu bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami, dia akan kerja. Jangan gengsi-gengsian. Selama itu halal. Ya. Nah, jangan ya. Iya. Ingat, antum punya kewajiban di pundak, memberikan nafkah lahir dan batin. Iya. Antum sudah tahu ilmunya. Iya, antum bukan orang awam. Nah, baik. Makanya agama dan akhlak. Kalau tidak dinikahkan akan terjadi fitnah. Fitnah apa? Kekejian, perzinahan. Ingat, laki-laki punya kecenderungan kepada wanita. Wanita punya kecenderungan kepada laki-laki. Jangan dibilang antum saja laki-laki yang punya kecenderungan. Wanita juga. Ya. Nah, wanita juga punya kecenderungan kepada laki-laki. Kalau itu kecenderungannya dibiarkan, tidak diikat dengan tali pernikahan yang sah, siap-siap terjadi perzinahan. Ya.
Kalau sudah terjadi perzinahan, siapa yang malu? Siapa yang malu? Semuanya akan ikut malu. Kedua belah pihak akan ikut malu. Ya, keluarganya ikut malu, semuanya, tetangganya pun malu. Kok bisa? Iya, kalau ada yang tanya. Iya. Oh, di mana rumahnya itu yang kemarin kedapatan Oh, ini tetangganya. Tanya, mana rumahnya? Tetangganya ikut malu. Betul? Iya. Sampai kucing peliharaannya akan ikut malu. Iya. Betul. Iya. Itu yang kemarin yang didapat yang mana orangnya itu? Itu yang punya kucing Angola. Iya kan? Seandainya itu kucing bisa protes, protes. Dia malu kasihan. Ternyata bosku ini bahaya. Ya. Sampai pohon yang ada depan rumahnya pun ikut malu. Kalau orang bertanya, di mana rumahnya itu yang kemarin itu yang ada pohon ketapang depan rumahnya. Tidak ada. Tapi kalau dia dinikahkan, ijab kabul yang sah. Iya, termasuk 2, 3 dan 4, cuma 1 kali dicerita. Si fulan menikah lagi. Menangislah yang mau menangis, ya. Sakit hati yang mau sakit hati. Cuma tidak lama itu. Masih live kah? Nah, tidak lama insya Allah. Iya, saya kira cukup dah. Bahaya yang terjadi, kerusakan yang besar di muka bumi. Jangan kita menjadi sebab terjadi kerusakan itu. Kenapa? Mempersulit. Sudah bagus agamanya, sudah bagus akhlaknya, masih dipersulit. Mukanya kasih kalau dari 1 sampai 10, 2,1. Subhanallah. Anda punya ilmu agama, kenapa itu jadi standar? Ya. Masalahnya faktor keturunan. Ya. Dia hitam, enggak tahu anaknya bagaimana. Enggak usah jadi itu standar. Ya. Nah, antum enggak usah ya. Enggak apa-apa. Antum perawatan lah. Enggak apa-apa juga. Ingat, perempuan juga itu senang ketika laki-lakinya itu merawat dirinya. Ya. Antum sudah tidak beres kurang perawatan juga. Rambut enggak jelas, sini panjang, sini pendek, sini apa. Itu perempuan juga manusia biasa. Dia lihat ini bagus, merawat dirinya. Dirinya saya dirawat, apalagi saya nanti kalau saya jadi istrinya. Tuh. Kalau dirinya saya tidak dirawat, kumisnya di sini panjang, sini tidak. Bagaimana dia mau merawat saya? Ya. Ingat, perempuan dia bisa memilih. Dan perempuan punya hak untuk menolak. Walaupun sudah nazar. Ya. Walaupun sudah nazar. Termasuk pakaian dia lihat. Kusut. Ya. Tidak ada anunya ini. Nah, untuk kalau perempuannya punya husnuzon. Mungkin selama ini tidak ada yang setrikakan bajunya di kak. Itu bagus kalau begitu. Ya. Tapi kalau dia kurang perawatan. Tidak beres ini. Ya. Khususnya antum yang belum menikah. Bahkan yang sudah menikah juga. Ya. Buat istri antum nyaman dekat antum. Ya. Buat istri antum nyaman. Subhanallah, suami saya rapi apa segala macam. Sebab itu bagian daripada keimanan. Ya. Anda senang istri tampil cantik, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, buat istri Anda nyaman di dekat Anda. Jadilah yang tertampan di hadapan istri. Ya. Kalau Anda menuntut istri itu tampil cantik, terbaik, buat Anda yang tertampan di hadapannya. Ya. Nah, baik, saya kira ini, dan insyaallah nanti di pertemuan berikutnya itu hal yang terkait dengan apakah boleh seorang itu mengajukan diri, wanita mengajukan diri untuk dinikahi. Nah, baik, cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.